Rekor dunia dari Indonesia, skandal timah 300 triliun, jet pribadi di atas tanah yang hancur. 300 triliun rupiah. Kalau uang itu ditumpuk, tingginya bisa melampaui Gunung Everest. Kalau uang itu dipakai untuk membangun sekolah, kita bisa punya ribuan sekolah kelas dunia di seluruh pelosok negeri. Tapi di Indonesia, uang sebanyak itu justru menguap dari perut bumi Bangka Belitung. Melibatkan suami artis, Crazy Rich, hingga petinggi perusahaan negara. Ini bukan sekadar kasus pencurian uang, ini adalah penghancuran masa depan lingkungan kita. Selamat datang di bedah kasus korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia, skandal timah, kedok kerjasama yang merampok. Mari kita sederhanakan modusnya. Bayangkan negara punya kebun luas berisi emas yang dikelola oleh perusahaan negara bernama PT Timah Tbk. Tapi alih-alih mengelola sendiri secara benar, ada oknum yang sengaja membiarkan penambang ilegal masuk ke lahan negara tersebut. Setelah timahnya dicuri secara ilegal, timah itu justru dibeli kembali oleh perusahaan-perusahaan boneka atau mitra swasta dengan harga tinggi, lalu dijual lagi ke negara. Negara keluar uang untuk membeli barang yang sebenarnya milik negara sendiri. Disinilah peran para aktor intelektual seperti Harvey Mois dan Helena Lim muncul. Mereka diduga menjadi perantara atau koordinator yang mengatur aliran uang preman ini di balik topeng kerja sama resmi. Flexing di balik penderitaan alam, yang membuat publik geram bukan cuma soal angkanya, tapi gaya hidup pelakunya. Kita melihat kado jet pribadi untuk anak, koleksi tas Hermes senilai miliaran, hingga pesta-pesta mewah di Pika. Tapi coba lihat sisi lainnya. Angka 300 triliun itu muncul bukan cuma dari uang yang hilang, tapi dari hitungan kerugian ekologis. Hutan yang gundul, air yang tercemar, logam berat, dan tanah yang tak bisa lagi ditanami. Para ahli lingkungan menyebut ini sebagai ekosida, pembunuhan ekosistem. Setiap tas mewah yang dipamerkan di sosial media seolah dibayar dengan 1 hektar hutan yang hilang di Bangka Belitung. Kontras yang sangat menyakitkan. Operasi senyap Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung melakukan operasi yang sangat masif. Puluhan tersangka ditetapkan, mulai dari mantan direksi PT Timah hingga pengusaha swasta. Penggeledahan terjadi di mana-mana. Kita melihat tumpukan uang tunai yang jumlahnya luar biasa banyak disita dari rumah-rumah mewah. Ini adalah pesan kuat, tidak ada yang terlalu kaya untuk disentuh hukum. Kasus ini membuka mata kita bahwa korupsi sumber daya alam adalah kejahatan luar biasa karena dampaknya permanen. Uang bisa dicari lagi, tapi alam yang hancur butuh ratusan tahun untuk pulih. Pelajaran untuk kita. Skandal ini adalah pengingat bahwa kekayaan alam kita adalah titipan, bukan milik pribadi segelintir orang. Jika kita terus diam melihat alam kita dikeruk secara ilegal, maka 300 triliun ini hanyalah awal dari kerugian yang lebih besar di masa depan. Kita butuh pengawasan yang lebih ketat, transparansi di sektor tambang, dan hukum yang tidak tebang pilih. Jangan sampai anak cucu kita hanya warisi lubang tambang, sementara para penipu menikmati hasil rampokannya di luar negeri. Penutup, kasus timah ini masih terus berkembang. Siapa lagi aktor besar yang akan terseret? Dan mampukah negara mengembalikan kerugian ekologis yang begitu besar? Menurut kalian, apakah hukuman penjara saja cukup untuk para perusak alam ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika Anda suka dengan konten ini, subscribe channel ini, tetap kritis, dan jaga alam kita. Sampai jumpa di pembahasan kasus berikutnya. Setiap kemewahan yang dipamerkan dari hasil jarahan alam dibayar dengan tangisan tanah yang tak lagi bisa menumbuhkan kehidupan.